Halo semua, selamat datang di YouTube dari Lapasa. Ungkapkan rasa lewat indahnya bahasa. Mengidentifikasi penggunaan istilah dalam berbagai bidang. Kita akan bahas lebih detail satu persatu dan kemungkinan video ini akan sedikit lebih lama ya. Jadi teman-teman silakan untuk dipahami pelan-pelan. Kalaupun nanti saya menjelaskannya terlalu cepat, silakan di pause videonya atau kecepatan di video YouTube-nya silakan untuk dikurangi. Jadi teman-teman biar bisa mendapatkan ilmunya dengan maksimal. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kali ini kita akan mempelajari banyak hal ya, materi pertama di TKA SMP ini ada beberapa yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu terkait dengan istilah, kemudian makna kata, dan juga nanti akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi istilah yang benar atau makna kata yang benar. Kemudian akan kita lakukan latihan soal. Nanti ada di akhir latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk mengevaluasi apakah materinya sudah bisa dipahami atau belum, begitu ya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan istilah. Nah, kalau mendengar kata istilah, begitu ya, istilah itu mungkin ada yang menyebut dia sebagai kosakata. Sebenarnya tidak salah, teman-teman, karena istilah itu juga bagian dari kosakata. Hanya saja, istilah itu memiliki perbedaan, bahwa istilah itu kata atau gabungan kata yang memiliki maknanya secara khusus dan hanya digunakan di bidang tertentu. Jadi, kata istilah ini hanya digunakan di bidang atau topik tertentu. Dia tidak digunakan di campuran bidang atau tidak digunakan di topik-topik lain, begitu. Misalnya, kita punya banyak sekali bidang sebenarnya ya. Ini saya berikan beberapa contoh, misalnya ada bidang ilmu pengetahuan, kemudian bidang ilmu kesehatan, ada teknologi, pendidikan, ekonomi, sama sastra. Nah, maksudnya bagaimana dia kok bisa hanya digunakan di bidang ini saja begitu? Karena istilah itu adalah kata khusus, berarti kata khusus itu hanya digunakan di ilmu pengetahuan saja. Kata khusus itu tidak digunakan di teknologi, begitu. Begitupun kata khusus yang ada di bidang ekonomi tidak digunakan di bidang sastra. Gitu ya. Nah, contohnya di sini ada kata inflasi. Inflasi itu memiliki makna kenaikan harga secara umum. Kata inflasi itu adalah kata yang digunakan di bidang ekonomi. Pertanyaannya, apakah inflasi digunakan di bidang teknologi? Misal, kami sedang mengunduh inflasi di Instagram. Jelas tidak digunakan di konteks itu. Maka kata inflasi itu bukan bidang ekonomi, dia bukan bidang pendidikan, tetapi dia masuk khusus hanya digunakan di bidang ekonomi. Kenapa? Karena inflasi hanya membicarakan terkait dengan kenaikan harga secara umum. Dia tidak membicarakan teknologinya, dia tidak membicarakan sastranya. Maka inflasi inilah yang disebut dengan istilah. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Begitupun contoh yang kedua ada kata fotosintesis. Fotosintesis ini adalah proses tumbuhan membuat makanan. Fotosintesis kalau kita pakai di bidang kesehatan jelas tidak bisa. Kenapa? Misal, pasien ini sakit karena dia tidak bisa berfotosintesis. Jelas salah, gitu ya. Karena konteksnya bukan kesehatan seperti itu, gitu. Karena konteksnya adalah terkait dengan anatomi tumbuhan, yang dimana anatomi tumbuhan ketika membicarakan terkait dengan proses yang terjadi pada tubuh itu adalah hanya ada di bidang biologi, tidak di bidang kesehatan, tidak di bidang ekonomi, begitu ya. Begitupun dengan contoh yang ketiga yaitu kata algoritma. Algoritma hanya digunakan di bidang teknologi karena algoritma ini berkaitan dengan langkah sistematis penyelesaian masalah yang ada di dalam teknologi. Gitu. Jadi kayak teman-teman misalnya sering mendengar, algoritma TikTokku kebanyakan tentang idol K-pop, atau algoritma TikTokku isinya politik semua, gitu. Jadi itulah algoritma yang digunakan di teknologi. Tidak bisa seperti dokter bilang, algoritma pasienku isinya penyakit kanker semua gitu. Itu tidak bisa konteks itu digunakan di hal seperti itu. Jadi
kosakata atau kata-kata khusus itu hanya digunakan di bidangnya, hanya digunakan di tempatnya, begitu ya. Jadi hanya digunakan di konteks tertentu saja. Itu yang dimaksud dengan istilah. Jadi teman-teman di sini harus bisa memahami makna setiap kata, kemudian kata ini digunakan di mana, gitu. Tapi kalau kata itu digunakan di banyak tempat, berarti dia bukan kata istilah. Nah, nanti di soal TKA, selain kosakata mana yang termasuk dengan istilah di bidang tertentu, teman-teman juga akan diminta untuk mencari makna dari istilah yang ditanyakan, gitu. Misalnya tadi kata inflasi, teman-teman bisa saja ditanyakan apa makna kata inflasi dalam bidang ekonomi yang terdapat dalam teks tersebut. Biasanya bisa seperti itu ya. Nah, untuk menentukan makna dan harus sesuai atau tidak, teman-teman harus bisa memahami 3 jenis makna ini. Sebenarnya ada banyak teman-teman, cuman yang lebih seringnya itu adalah 3 jenis makna kata ini ya. Jadi kita spesifikkan, kita kecilkan, sempitkan lagi biar teman-teman bisa memahami jenis-jenis makna kata. Nah, makna kata yang pertama itu ada yang disebut dengan makna kata gramatikal. Kata gramatikal ini adalah berkaitan dengan proses perubahan kata atau proses pembentukan kata. Jadi kata itu dibentuk dari awalnya kata dasar, itu dibentuk menjadi kata yang lebih kompleks, tergantung dengan pembentukannya. Nah, pembentukannya itu disebut dengan imbuhan. Nah, imbuhan ada apa saja? Imbuhan ada afiksasi, ada reduplikasi, kemudian ada komposisi kata, dan ada yang lain-lain. Afiksasi itu untuk imbuhan. Ini istilah untuk imbuhan ya. Nah, imbuhan ini ada banyak teman-teman, ada awalan, akhiran, kemudian ada awalan dan akhiran, ada sisipan, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Misal kita punya kata dasar kata makan. Kata makan kalau kita kasih imbuhan awalan di, maka dia menjadi dimakan. Nah, kata makan dengan dimakan itu kan jelas maknanya berbeda. Yang satu makan itu aktivitas makan sesuatu, sedangkan yang dimakan berarti sesuatu itu dimakan gitu. Sesuatu dimakan oleh subjek. Berbeda dengan kalau kita mau memberikan misalnya imbuhan an di akhir. Makan dimakan itu aktivitas kata kerja. Kalau dikasih an, dikasih akhiran, dia menjadi makanan. Ini menjadi verba, kalau ini menjadi nomina. Nah, inilah yang dimaksud dengan makna gramatikal. Ketika kata itu diberikan afiksasi, bahkan direduplikasi ataupun komposisi kata, maka dia menjadi makna yang berbeda, maka tidak sama. Nah, nanti khusus untuk makna gramatikal ini ada video tersendiri teman-teman, karena ini cukup kompleks terkait dengan apa saja afiksasi, apa saja reduplikasi, seperti itu ya. Jadi ini secara singkatnya maksud dari gramatikal itu seperti ini gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kedua, ada makna yang dinamakan makna konotasi. Teman-teman jika mengingat terkait dengan kiasan, nah inilah yang dimaksud konotasi. Atau barangkali ada yang mengartikan adalah makna yang tidak sebenarnya gitu. Nah, jadi ada kata yang ternyata itu bukan makna yang seharusnya atau bukan makna yang sebenarnya, seperti itu. Jadi dia punya makna yang lain. Misalnya, kita punya contoh kata dalang, gitu ya. Dalang ini tergantung konteks konotasinya atau konteks kalimatnya. Dalang itu bisa berarti orang yang memainkan wayang, bisa juga dia adalah arti pelaku. Dia adalah dalang dalam kekacauan ini. Nah, berarti kan konteks dalang bukan orang yang memainkan wayang, gitu ya. Jadi dia ada makna tersendiri. Maka yang pelaku ini adalah yang
konotasi. Karena makna yang sesungguhnya adalah orang yang memainkan wayang. Nah, konotasi dengan denotasi itu saling berkebalikan. Kalau konotasi makna yang tidak sebenarnya, kalau denotasi itu adalah makna sebenarnya. Maka dalam orang yang memainkan wayang ini termasuk ke makna denotasi. Gitu. Oke, lebih jelasnya berikut ada contohnya gitu ya. Oke, yang makna kata gramatikal, ingat makna kata gramatikal itu adalah makna kata yang berupa kata yang diberi afiksasi, diberi reduplikasi, ataupun diberi komposisi kata atau penggabungan kata. Jadi makna ini muncul dari proses gramatikal, bukan dari makna dasar kata. Misal ada contoh kalimat, Rina sedang membaca buku perpustakaan. Di kalimat ini kita menemukan kata yang terdapat proses gramatikal, yaitu ada kata dasar membaca buku. Membaca ini adalah kata gramatikal. Kenapa dia gramatikal? Karena ini gabungan dari imbuhan me plus kata dasar baca. Gitu ya. Nah, kata dasar baca saja itu punya makna melihat dan memahami tulisan. Ketika dia mendapatkan imbuhan menjadi membaca, maknanya berubah, yaitu melakukan kegiatan membaca. Beda ya, baca artinya melihat atau memahami tulisan, kalau membaca berarti melakukan kegiatan membaca. Jadi maknanya muncul karena ada penambahan imbuhan sehingga maknanya berbeda. Inilah yang dimaksud dengan makna gramatikal. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke makna konotasi. Nah, makna konotasi tadi adalah makna kiasan, ya, tergantung konteks kata yang digunakan. Misal ada kalimat Ria dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Apakah maksud kutu di sini, kutu di dalam buku, atau rianya menjadi kutu? Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau secara denotasi, ya, secara harfiah ini secara denotasi. Secara denotasi, kutu itu adalah serangga kecil yang ada di rambut. Namun, ketika dia menjadi ungkapan kutu buku, gitu ya, maknanya bukan lagi menjadi serangga, melainkan menjadi seseorang yang sangat gemar membaca. Jadi makna tersebut adalah merupakan makna secara konotatif, karena mengandung makna tambahan yang berbeda dari makna sebenarnya. Makna sebenarnya kutu serangga, tapi ketika menjadi kutu buku, bukan rianya jadi kutu di dalam buku atau serangga kecil di dalam buku, tetapi ria di sini menjadi orang yang sangat gemar membaca. Makanya itu yang disebut dengan konotasi atau ungkapan boleh. Makna yang tidak sebenarnya boleh, itu masuk ke konotasi. Kemudian yang denotasi, nah dari tadi sudah disinggung ya bahwa denotasi itu makna yang sebenarnya gitu. Contohnya, petani itu memelihara 5 ekor sapi. Ya. Sapi di sini berbeda dengan kutu tadi. Kalau kutu dikonotasi itu berkaitan dengan makna yang lain. Kalau sapi didenotasi itu berkaitan dengan makna yang sebenarnya, yaitu sapi yang merujuk pada hewan berkaki 4 yang biasa diternakan untuk diambil daging atau susunya. Nah, makna tersebut ini sesuai dengan makna yang tercantum dalam kamus dan tidak mengandung makna tambahan atau tidak mengandung makna secara konotasi. Jadi oleh karena itu, kata sapi pada kalimat tersebut memiliki makna denotatif. Begitu teman-teman, 3 makna dari konotasi, denotasi, dan juga gramatikal. Nah, untuk menentukan istilah di dalam suatu teks itu terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, tentu istilah itu memiliki maknanya khusus. Seperti tadi fotosintesis. Fotosintesis itu punya makna khusus. Inflasi punya makna khusus, simbiosis punya makna khusus. Misal di bidang kedokteran, stetoskop juga punya makna khusus, gitu ya. Jadi dia tidak bersifat umum atau tidak digunakan di tempat lain. Kemudian yang kedua,
dia digunakan dalam bidang tertentu. Tentunya di bidang-bidangnya sesuai bidangnya. Teknologi ya teknologi, ekonomi ya ekonomi. Dan dia memiliki sifat yang baku atau objektif karena ini mengikuti kaidah bahasa yang resmi dan disepakati. Kata fotosintesis itu tidak menggunakan foto gitu ya. Bahkan inflasi tidak menggunakan inflation atau yang lain karena dia memang benar-benar sifatnya adalah kata baku. Jadi sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, tentu karena dia hanya memiliki satu makna atau maknanya secara khusus, maka dia tidak memiliki makna ganda. Beda dengan kata kutu tadi. Kutu jelas dia bukan kata istilah karena dia umum digunakan, bisa berarti yang lain. Tapi kalau dia hanya digunakan di bidang kesehatan saja misalnya atau hanya di bidang biologi saja ya berarti dia termasuk kata istilah. Tapi jelas kutu itu adalah menjadi kata umum karena dia punya kata istilah yang lain di dalam biologi. Itu untuk ciri-ciri istilah. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya singgung nih ya, bahwa istilah itu kan ada yang khusus karena yang dikatakan istilah itu pasti khusus gitu. Dia hanya digunakan di bidang tertentu saja. Kalau umum ya berarti dia digunakan di semua bidang gitu. Contoh yang istilah umum kata proses. Proses ini bisa digunakan di mana saja, proses inflasi, proses fotosintesis. Nah, berarti kan semua bidang dipakai. Tapi beda dengan yang khusus. Ada hipotenusa, hanya digunakan di matematika. Metafora, hanya digunakan di bahasa atau sastra. Jadi teman-teman di sini sudah bisa menentukan mana yang umum, mana yang khusus. Begitu ya. Oke, ini saya kasih contoh di kosakata yang ada di bidang-bidang tertentu. Misalnya di ekonomi, kita hanya punya kata inflasi, investasi, distribusi. Sedangkan di kesehatan, ada diagnosis, terapi, ada vaksin. Berarti kata yang ada di ekonomi, kalau dimasukkan ke kesehatan, itu jelas tidak bisa. Kemudian kata kesehatan, kalau dimasukkan ke ekonomi, itu juga jelas tidak bisa. Begitupun dengan bidang yang lain, teknologi ada aplikasi, database, jaringan, pendidikan ada kurikulum, evaluasi, kompetensi, begitupun yang sastra ada majas, diksi, dan alur. Begitu ya. Ini contoh di berbagai bidang. Kemudian, bagaimana kita menentukan istilah Bu? Gitu ya. Tergantung dengan kalimatnya. Jadi teman-teman kalau nanti untuk mengerjakan kata istilah ini harus dibaca kalimatnya. Mungkin tidak harus satu paragraf, tapi yang setidaknya adalah kalimatnya. Karena tadi, kalau yang ditanyakan makna, bisa jadi kan maknanya adalah makna denotasi, gramatikal, atau secara konotasi. Begitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan hanya istilah yang sesuai yang mana, ya yang pertama pasti kita harus baca konteks kalimatnya. Kalimatnya itu maksudnya apa? Kemudian kalimat itu dia digunakan di bidang apa? Begitu. Kemudian dia punya makna apa istilah yang ditanyakan. Kalau misal kesulitan ketika belajar ya, ketika TKA kan kita tidak bisa membuka kamus. Tapi ketika kalian latihan belajar, maka cek di kamus atau glosarium atau cek di KBBI biar tahu makna yang dimaksud. Itu langkah-langkah untuk menemukan istilah. Nah, coba kita analisis gitu ya terkait dengan misal terdapat sebuah paragraf dan kemudian kita mengambil satu kalimat yang ditanyakan. Nah, di sini ada kalimat yaitu dokter melakukan diagnosis sebelum memberikan terapi. Di sini ada dua kata istilah terkait dengan dokter melakukan diagnosis sebelum memberikan terapi. Kira-kira ini bidang apa? Karena ada kata dokter di sini berarti kemungkinan besar itu dia bisa masuk ke dalam bidang kesehatan. Nah, kata diagnosis itu hanya digunakan di kesehatan saja karena ini untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala yang ada. Begitupun kata terapi, meskipun terapi kan juga umum gitu ya. Nah, terapi itu umum yang seperti apa? Karena secara makna, terapi itu berarti proses pengobatan untuk penyembuhan pasien. Misalnya, sapi itu sedang dilakukan terapi berjalan. Berarti kan otomatis makna terapi maknanya sama, yaitu proses pengobatan untuk penyembuhan pasien. Jadi jelas ini intinya terapi punya satu makna. Maka dia masuk ke dalam istilah, yaitu istilah di bidang kesehatan.
Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, untuk menentukan itu istilah atau bukan begitu ya, maka tidak hati-hati teman-teman, tidak semua kata itu istilah karena tadi istilah itu hanya digunakan di bidang khusus saja. Jadi kalau untuk mengenali mana itu istilah, yang pertama cari kata yang sifatnya ilmiah. Ilmiah itu maksudnya dia jarang dipakai di sehari-hari, tapi dia punya makna yang sepertinya maknanya lain gitu, atau kaitannya dengan keilmuan. Seperti kata mitigasi, globalisasi gitu ya, itu kan berkaitan dengan hal-hal ilmiah. Dan yang kedua, perhatikan maknanya secara khusus. Misal tadi ada kata jaringan. Jaringan ya, itu bisa berarti kumpulan. Namun di dalam konteks teknologi, dia memiliki makna sistem komputer. Jadi kita harus tahu konteksnya di kalimat itu punya makna khusus atau tidak. Kalau dia punya makna khusus sesuai bidangnya, maka dia masuk ke istilah. Tapi kalau dia maknanya hanya secara kumpulan, tidak ada di bidang tertentu, ya berarti dia bukan istilah. Oke, nah yang ketiga sesuaikan dengan bidang teks. Kalau ekonomi ya berarti ekonomi. Kalau teks kesehatan ya berarti bidangnya kesehatan. Kemudian terdapat kata serapan atau bahasa asing. Jadi ini menggunakan kata yang berasal dari bahasa asing di luar bahasa Indonesia yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Semisalnya komunikasi. Komunikasi ini menyerap dari bahasa Inggris yaitu communication. Nah, kita serap menjadi komunikasi. Begitupun observasi, observation, validasi, validation gitu. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata serapan. Kemudian cek kalimatnya tentu ya, konteks kalimatnya, dan kamu atau teman-teman berlatih. Kira-kira ketika menemukan kata A, kata ini punya arti khusus di bidang tertentu tidak ya gitu. Kalau tidak berarti umum, kalau iya berarti dia adalah istilah. Baik, nah ini yang perlu diperhatikan tadi yang saya sampaikan, hati-hati, tidak semua kata yang terdengar sulit itu adalah istilah. Ya, karena kata sulit itu belum tentu istilah di bidang tertentu. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Kemudian kalau mencari istilah, dari tadi saya selalu bilang lihat konteksnya. Kalimatnya, maksud konteks kalimatnya apa? Karena istilah itu bisa berubah tergantung bidang yang dibahas. Seperti jaringan tadi, itu kan bisa berbeda makna tergantung dengan konteksnya. Dan jangan salah memahami maknanya. Jangan tertukar antara makna secara umum sama makna secara khusus. Seperti kata jaringan, makna umum dia punya, makna khusus dia juga punya. Jadi harus dipahami, intinya adalah yang terpenting ini. Lihat konteksnya. Konteks kalimatnya dia punya makna apa. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan berlatih untuk menguji apakah teman-teman sudah bisa memahami bagaimana istilah atau makna istilah dalam suatu teks. Silahkan di-pause video ini, dihentikan sebentar video ini untuk teman-teman membaca teksnya, kemudian mencari maknanya. Nah, tipsnya secara cepat, baca dulu soalnya. Baca dulu pertanyaannya. Ya, baru baca teksnya. Nah, pertama ini, kalau merasa sudah bisa terjawab langsung, ya langsung. Kalau tidak, ya sudah gitu ya. Kalian stop dulu, kemudian kalian baca dulu, pahami dulu, coba jawab gitu ya. Karena akan langsung saya bahas gitu. Jadi silahkan di stop, mungkin 2 menit, 3 menit untuk mengerjakan gitu ya. Oke, kita baca pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah istilah eksploitasi. Nah, di sini sudah dijelaskan, ada di paragraf keempat maknanya apa. Nah, sebenarnya ini teks ini punya banyak paragraf karena tidak cukup karena terlalu panjang gitu ya. Jadi saya ambil paragraf 4-nya secara langsung. Nanti kalau semisal teksnya 5 paragraf, ini ditanya paragraf keempat, ya berarti teman-teman fokusnya hanya di paragraf keempat. Nah, kita cari kata eksploitasi di paragraf ini.
Eksploitasi di paragraf ini ada di sini. Kita pahami kalimatnya. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di sekitar wilayah Baduy semakin meningkat. Kemudian, banyak pihak yang tertarik mengakses SDA tersebut. Hal ini berisiko merusak keseimbangan budaya dan lingkungan mereka. Berarti istilah eksploitasi ini maknanya apa? Kalau konteksnya berkaitan dengan sumber daya alam di sekitar Baduy itu semakin meningkat, yang berkaitan dengan resiko merusak keseimbangan budaya lingkungan. A. Pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. B. Perlindungan budaya masyarakat Baduy telah rusak. C. Pengelolaan sumber daya alam yang mengancam lingkungan. Atau D. Penggunaan sumber daya alam secara terbatas namun beresiko. Oke, nah jawabannya yang mana? Karena konteksnya di sini adalah berkaitan dengan lingkungan dan juga merusak keseimbangan budaya maupun lingkungan mereka, maka eksploitasi maknanya di sini jawabannya adalah yang apa jawabannya teman-teman? Apakah ada yang benar? Ya, jawabannya adalah yang A. Pemanfaatan berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Karena ini sesuai dengan makna eksploitasi dalam konteks sumber daya alam, yaitu berkaitan dengan merusak keseimbangan budaya dan lingkungan. Kenapa kok nggak yang B? Yang B itu perlindungan, ya. Berarti kan dia berlawanan dengan kalimat ancaman tadi. C, apalagi pengelolaan. Eksploitasi itu lebih menekankan di pemanfaatan yang berlebihan, bukan pengelolaan. Kemudian eksploitasi itu bukan penggunaan secara terbatas, tapi pasti dia berlebihan karena dieksploitasi, gitu ya. Oke, sudah benar? Atau masih salah? Nggak apa-apa. Ada satu soal lagi. Kalau masih salah bisa dicoba, kalaupun sudah benar juga dicoba. Apakah benarnya beruntung atau benarnya karena memang paham gitu. Silahkan di stop dulu 3 menit ya, kemudian dijawab jawaban kalian apa gitu. Oke, akan saya bahas. Soal ini ditanyakan adalah makna istilah clear. Ini hati-hati karena kata clear di berbagai daerah punya banyak makna. Jadi teman-teman harus tetap lihat konteks dari teksnya atau lihat dari kalimat yang menggunakan kata clear. Kata clear di paragraf tersebut itu ada di paragraf kalimat terakhir. Dalang memainkan wayang kulit di balik clear. Berarti konteks clear di sini apa? Gitu ya. Konteks clear di sini adalah apakah kedok menyembunyikan maksud, atau layar putih sebagai gambaran kehidupan, atau tirai kain putih untuk menangkap bayangan, atau gambaran kehidupan tokoh wayang kulit. Konteksnya di sini adalah dalang memainkan wayangnya di balik clear. Teman-teman jawabnya yang mana? Oke, jawabannya adalah ya yang C ya. Tirai kain putih untuk menangkap bayangan gitu. Jadi clear itu sesuai konteksnya karena di sini dalang memainkan wayang di balik clear. Maka jawabannya yang C. Jadi kalau yang A itu jelas bukan, dia bukan berarti alat penyamaran gitu ya. Kemudian yang B juga dia salah karena clear memang layar putih tapi bukan untuk gambaran kehidupan. Ya, jadi dia bukan istilah kayak gitu. Clear adalah kain layar putih jelas, kalau yang D salahnya karena clear itu bukan gambaran kehidupan tokoh, tapi dia alat atau media yang digunakan dalam pementasan. Itu tadi teman-teman yang sudah kita pelajari terkait dengan istilah, punya makna secara khusus dalam bidang tertentu, kemudian ada 3 jenis makna kata, baik gramatikal, konotasi, dan denotasi, kemudian istilah itu intinya adalah sifatnya dia khusus, baku, objektif, dan tidak bermakna ganda. Dan untuk mencari istilah, maka teman-teman harus melihat konteks kalimatnya, bidang teksnya, dan juga makna khususnya. Terima kasih sudah mendengarkan, menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal TKA lebih baik lagi. Barangkali nanti ada bagian-bagian yang masih belum jelas terkait bagian-bagian tertentu,
akan saya jelaskan di video terpisah teman-teman, biar tidak terlalu panjang dan karena pembahasannya berbeda gitu ya. Jadi akan saya buatkan video tertentu. Nanti silahkan sampaikan di kolom komentar apabila belum ada video penjelasannya begitu ya. Barangkali saya belum unggah atau terlewat karena banyak video yang harus saya bagikan gitu teman-teman. Dan ini adalah yang pertama. Oke, terima kasih sekali lagi, semangat. Apabila ini bermanfaat, silahkan berikan responsnya biar saya tahu bahwa oh video ini memang benar-benar bermanfaat, atau jangan-jangan malah tidak ada manfaatnya sama sekali atau tidak bisa dipahami sama sekali. Apapun komentar kalian, apapun kritik dan saran kalian, silahkan disampaikan untuk perbaikan ke depannya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok nuribung.id dan subscribe YouTube Nuri Lapasa. Jangan lupa sebarkan ke teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai bertemu lagi.